Banyak tempat yang menyeramkan di dunia ini. Berbagai tempat dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Salah satunya adalah misteri Gunung Lawu. Menurut mitos dan cerita, Gunung Lawu ada sangat angker. Misteri Gunung Lawu yang angker kian diperkuat oleh kehadiran pasar setan. Sebuah pasar tak kasat mata yang berada di jalur Candi Cetho, lereng Gunung Lawu. Misteri Gunung Lawu angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemu muaranya. Mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis? Untuk lebih mendalam, mengapa banyak mitos yang menyebarkan bahwa Gunung Lawu angker? Mari kita telisik melalui awal mula legenda dari Gunung Lawu tersebut terlebih dahulu. Kisah berawal dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya V. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Patah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Patah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya Kerajaan Majapahit, Raden Patah pun mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Glagah Wangi, sekarang lebih dikenal dengan alun-alun Demak. Kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya V merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya V bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya V meninggalkan Kerajaan Majapahit menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah Kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wongso Menggolo. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun mengikuti, menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya V berkata kepada dua pengikutnya yang setia. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya pun menghilang. Hingga kini jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V. Mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib
dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas. Misteri Gunung Lawu angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Cetho, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Cetho, sebetulnya jalur ini adalah jalur yang paling pendek dan cepat menuju puncak Lawu, karena perjalanan dimulai dari 1470 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi jalur pendek ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya, sebab tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal. Jurang-jurang menganga di pinggiran truk. Kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar resiko tersesat, serta kepercayaan yang mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Oleh sebab itu, mengapa jalur ini berbahaya dan tidak begitu favorit? Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising seakan berada di pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangnya. Konon, apabila di sana ada mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi atau barter. Misteri-misteri yang ada di Gunung Lawu masih terjadi sampai saat ini. Percaya atau tidak, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Inilah misteri Gunung Lawu.